Al-Quran bukanlah kitab undang-undang, ia adalah kitab suci yang di dalamnya ada nilai-nilai moral yang bisa diserap oleh komunitas muslim ataupun komunitas apapun yang mau membuat sebuah sistem perundang-undangan dalam sistem negaranya. Oleh karena itu, Islam sebenarnya tidak mewariskan satu sistem mutlak yang wajib digunakan oleh umat Islam yang mau membuat sebuah negara. Sehingga kita dapati Nabi ketika membangun satu komunitas yang bisa kita sebut sebagai negara di zaman modern ini, yakni komunitas Madinah atau negara Madinah. Konstitusinya adalah Piagam Madinah, yakni satu kesepakatan bersama, perjanjian bersama antara masyarakat yang ada di Madinah pada saat itu. Masyarakat itu lintas suku dan lintas agama. Mereka kemudian membuat kesepakatan bersama yang disebut dengan Piagam Madinah. Di sanalah Nabi kemudian membangun satu negara Madinah yang berdasarkan kepada Piagam Madinah. Nabi pun ketika menjadi pemimpin negara Madinah pada saat itu bukan dipilih karena Nabi adalah pemimpin umat Islam atau dia seorang Nabi, melainkan karena Nabi dikenal jauh-jauh hari bahkan sebagai seorang yang al-amin, yang terpercaya, yang bijaksana dalam memberikan keputusannya. Piagam Madinah ini bersikap sama terhadap seluruh masyarakat Madinah pada saat itu. Tidak mensuperiorkan umat Islam yang menjadi umatnya Nabi Muhammad sebagai pemimpin Madinah pada saat itu, dan juga tidak pula mensuperiorkan suku Quraisy yang menjadi sukunya Nabi pada saat itu. Siapa saja yang melanggar konstitusi Madinah ini, maka mereka akan dihukum, baik itu Quraisy maupun non-Quraisy, baik itu Muslim maupun non-Muslim. Dan Nabi sangat bijaksana dalam menerapkan hukum Piagam Madinah ini, sehingga bahkan jangankan umat Islam secara umum atau suku Quraisy secara umum, bahkan Nabi pernah berkata, jika Fatimah anakku mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Oleh karena itu Nabi memang sosok yang tepat untuk memimpin masyarakat Madinah saat itu, dan disepakati kepemimpinan Nabi itu oleh seluruh masyarakat Madinah di zaman itu. Dan Nabi pun menyadari bahwa beliau ketika menjadi pemimpin di Madinah adalah pemimpin atas warga negara Madinah yang masyarakatnya plural, bukan pemimpin atas umat Islam yang bersifat homogen. Nabi menyadari bahwa ia adalah pemimpin warga, bukan pemimpin umat. Sehingga ketika misalnya Nabi melakukan perjanjian dengan masyarakat musyrik di Mekah dalam satu perjanjian yang kemudian dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah, Nabi saat itu dalam perjanjian menyebut namanya sebagai Muhammad Rasulullah dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kedua kalimat ini kemudian diprotes oleh masyarakat musyrik di Mekah, karena bagi masyarakat musyrik di Mekah, yang pertama mereka tidak mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua mereka tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemudian orang-orang musyrik Mekah ini memprotes Bismillahirrahmanirrahim dan Muhammad Rasulullah. Mereka meminta Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam Bismillah dihapus, dan mereka juga meminta Muhammad Rasulullah diganti menjadi Muhammad bin Abdullah. Dan para sahabat yang juga hadir dalam perjanjian itu agak keberatan dengan permintaan ini. Namun karena Nabi menyadari dan memposisikan dirinya sebagai pemimpin rakyat Madinah pada saat itu, Nabi katakan tidak ada masalah. Hapus saja gelar Rasulullah dan hapus saja nama Allah dan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Benar permintaan mereka, karena mereka memang tidak mengakui itu, kata Nabi. Dan ini perjanjian antara dua pemimpin dari dua negara yang plural. Dan Nabi hadir ke sana bukan sebagai pemimpin umat Islam, melainkan pemimpin dari masyarakat Madinah yang bersifat plural. Begitu pula ketika pergantian pemimpin umat Islam setelah Nabi wafat. Tidak ada satu sistem pergantian yang bersifat mutlak yang menjadi acuan dalam Islam. Pergantian dari Nabi kepada 4 khalifah dari Khulafaur Rasyidin itu dengan sistem pergantian yang berbeda-beda.
Misalnya dari Nabi ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melalui satu diskusi di satu tempat yang bernama Saqifah. Kemudian pergantian dari Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar melalui satu penunjukan langsung. Dan kemudian pergantian dari Sayyidina Umar ke Sayyidina Utsman itu melalui satu forum yang dibentuk oleh Sayyidina Umar, yang di dalamnya isinya adalah sahabat-sahabat terpilih yang dipercaya bisa memilih pemimpin yang tepat bagi umat Islam. Dan pada akhirnya pergantian dari Sayyidina Utsman ke Sayyidina Ali, sistemnya dipilih oleh masyarakat yang ada pada saat itu. Jadi pergantian dari Nabi sampai Sayyidina Ali itu sistemnya berganti-ganti, tidak ada satu sistem yang paten, karena memang Islam tidak memiliki sistem negara yang memang mutlak harus diacu oleh setiap muslim yang mau membuat sebuah negara. Oleh karena itu tidak benar jika ada orang yang mengatakan bahwa ada satu sistem negara yang mutlak dalam Islam, misalnya bahwa sistem khilafah adalah sistem negara yang itu yang dikehendaki oleh Islam. Tidak benar. Sistem negara bisa apa saja, yang penting sesuai dengan nilai-nilai moral yang dikehendaki oleh Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Nilai-nilai moral itu misalnya bahwa sebuah negara harus mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh warganya, atau sebuah negara harus menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan keadilan. Itulah nilai-nilainya, sedangkan sistemnya bisa apa saja. Sehingga kita dapati misalnya negara-negara yang di dalamnya komunitas muslim begitu kuat, misalnya di Timur Tengah, berbeda-beda sistemnya. Ada yang kerajaan seperti di Arab Saudi, ada kemudian sistem di Mesir, ada kemudian sistem di Iran, ada kemudian sistem negara di Tunisia, Libya, dan berbagai tempat. Sistemnya berbeda-beda. Begitu juga di Indonesia. Indonesia menerapkan sistem republik yang berbasiskan kepada demokrasi. Ini juga adalah sistem yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena baik demokrasi maupun Islam sama-sama melihat kekuasaan sebagai sarana dalam politik, bukan tujuan. Sedangkan tujuannya adalah kemaslahatan bagi masyarakatnya. Itulah politik dalam Islam yang selaras dengan politik dalam demokrasi. Maka pada akhirnya yang diatur oleh Islam adalah nilai-nilai moral bagi sebuah negara, bukan nilai-nilai administratif. Sehingga Islam tidak memiliki satu sistem negara yang wajib diterapkan oleh umat Islam, melainkan satu sistem moral yang harus diserap oleh apapun sistem negara yang mau diterapkan oleh umat Islam.